Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, kelompok audiovisual, di mana kita akan menjelajahi tentang pengembangan wilayah formal, noda, dan perencanaan di Semarang. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami bagaimana kota ini mengatur pertumbuhannya dan menghadapi tantangan perkembangan wilayah yang menarik. 1. Wilayah formal. Secara geografis, pertanian di Candi Rejo Semarang memiliki keuntungan karena dikelilingi oleh perbukitan dan sungai yang menyediakan akses air dan potensi irigasi bagi pertanian. Namun, pertumbuhan wilayah yang pesat telah memengaruhi tata ruang wilayah pertanian, menyebabkan perubahan penggunaan lahan, urbanisasi, dan perubahan pola tanam. Perlu perencanaan yang cermat untuk melestarikan sumber daya pertanian, mengatasi dampak lingkungan, dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian yang penting bagi masyarakat setempat. 2. Wilayah nodal. Analisis pengembangan wilayah nodal di Perumahan Bukit Wahid Regensi menunjukkan potensi pertumbuhan yang menarik. Dengan lokasi strategis dan aksesibilitas yang baik, perumahan ini menjadi titik fokus pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Dengan berbagai fasilitas hijau dan ruang terbuka, Bukit Wahid Regensi mendorong keberlanjutan lingkungan. Dalam video ini, kami akan mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan potensi wilayah nodal untuk kemajuan yang berkelanjutan dan kesejahteraan komunitas. Kami akan mengambil 2 peluang dan 2 tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu peluang. Dengan lokasi strategis, Perumahan Wahid Regensi memiliki lokasi strategis yang dekat dengan pusat kota dan aksesibilitas yang baik. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi pengembangan wilayah nodal untuk pusat kegiatan ekonomi dan sosial. 2. Infrastruktur dan fasilitas. Adanya dukungan infrastruktur yang memadai dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan area rekreasi akan meningkatkan kenyamanan dan keberlanjutan perumahan ini. Ada juga tantangan yang harus dihadapi, yaitu pengelolaan lalu lintas. Dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, perlu perhatian khusus pada pengelolaan lalu lintas agar kemacetan dapat dihindari dan mobilitas tetap lancar. 2. Kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan penduduk dapat menyebabkan tekanan pada fasilitas umum dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang untuk mengatasi masalah ini. 3. Wilayah Perikanan. Wilayah yang dipilih oleh perusahaan ini memiliki karakteristik geografis yang sangat strategis. Terletak di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, Semarang menawarkan akses maritim yang menguntungkan untuk kegiatan ekspor dan impor, mempermudah distribusi produk dari PT Bitratex Industries ke pasar global. Dengan topografi dataran rendah hingga sedang, wilayah ini memberikan potensi untuk pengembangan infrastruktur logistik yang efisien, seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara. Hal ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah sekitarnya, meningkatkan daya saing dan mobilitas barang dan tenaga kerja. Selain itu, iklim tropis di wilayah Semarang memberikan kondisi yang mendukung pertanian dan produksi industri tekstil. Dengan manajemen yang tepat, potensi sumber daya alam ini dapat digunakan secara berkelanjutan dalam kegiatan produksi PT Bitratex Industries. Tingkat urbanisasi yang meningkat di kawasan ini juga menawarkan potensi pasar konsumen yang besar bagi produk-produk PT Bitratex Industries. Pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan berfokus pada infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia akan membuka peluang kerja bagi penduduk setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pengembangan wilayah ini. Pengelolaan limbah, industri, dan upaya pelestarian lingkungan harus menjadi perhatian utama agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir di wilayah ini agar tetap lestari.